Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan ke-9, di mana pertemuan ke-9 ini membahas tentang PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin ini adalah cara mudah dari Kominprom, dari pembuatan CMD atau Kominprom. Nah, kalau Kominprom itu kan versi sulitnya, tapi kalau misalkan PHP MyAdmin ini adalah versi mudahnya. Jadi untuk teman-teman bisa nih gunain PHP MyAdmin kalau misalkan emang udah pusing di CMD. Lanjut ya. Nah, pengenalan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin merupakan tools dengan graphic user interface yang dapat memudahkan dalam pengelolaan database pada MySQL. Jika pada bahasan-bahasan sebelumnya dibahas query-query SQL, pembentuk tabel dan database menggunakan tools Kominprom, pada bab ini akan dibahas menggunakan PHP MyAdmin. Nah, jadi PHP MyAdmin ini benar-benar mempermudah kalian gitu dalam pembuatan CMD gitu. Nah, kalau di PHP MyAdmin ini sudah tersedia tabel-tabelnya. Nah, di sini cara menjalankannya itu gimana? Nah, pastikan tab MySQL dan Apache dalam kondisi running pada exam control panel. Nah, seperti biasa nih, MySQL-nya itu sama Apache-nya itu di start. Jadi, biar kalian bisa nanti ngerjainnya gitu. Kalau sudah, diperkecil aja. Kita lanjut. Caranya gimana sih caranya? Nah, kita lanjut dengan membuat database baru. Kita contoh ini cara membuat database baru. Nah, di sini ada nama database yaitu db_purposeweb2. Nah, kita akan membuat PHP MyAdmin tentang db_purposeweb2. Mohon maaf itu renyek gitu karena harus di restart sih. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk teman-teman itu cara nyarinya itu kalian ke Explore atau Google, terus kalian ketik localhost PHP MyAdmin. Kalau enggak di Explore sih lebih gampang. Nah, kalau sudah itu, oh iya teman-teman, mohon maaf, ini jadi sebelumnya saya sudah bikin programnya, jadi sepertinya sih ini disingkat. Terus mohon maaf juga ini nggak diedit, jadi ada salah-salah dikit gitu karena masih sama-sama masih belajar ya. Nah, kan di sini udah ada nih di pojok sebelah kiri saya itu kan udah ada admin, ID buku seperti itu. Nah, itu kita tinggal klik aja. Nah, ini itu dalam pembuatan tabel. Nah, di mana pembuatan tabel pertama itu kita tulis nih, pembuatan tabel pertama itu nah, ini tabel admin. Nah, di atas tabelnya itu, di nama tabelnya itu kita tulis tabel admin. Tapi nanti ke bawahnya ikutin yang ada di slide. Nah, sudah ada ID admin, username, ada password juga, itu sudah ada. Oh ya, kalau udah ada centang hijau berarti itu tandanya
udah aktif gitu ya. Sebenarnya sama aja sih kayak CMD gitu, udah emang sama. Bedanya kalau CMD mah ribet, kalau ini mah versi simpelnya. Jadi di sini saya rada-rada lupa gitu teman-teman. Bentar saya pause dulu ya. Karena saya rada-rada lupa. Nah, sudah. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, di situ kan ada admin, ID admin. Jadi saya tuh lupa ingat gitu ini. Jadi makanya rada lama. Karena benar-benar nggak ngeliat lagi gitu. Jadi saya meraktekin sendiri gitu. Jadi makanya tuh kayak lupa ingat gitu. Maaf ya. Terlalu banyak di post juga ini. Maafin ya, ini bener-bener gak diedit sama sekali karena saya nggak punya APK buat ngedit. Bentar teman-teman, ada problem. Ini masih nggak sih? Ini masih ngerekam deh. Maaf ya. Nah, buat teman-teman nanti di sini tinggal diklik aja admin sama admin, terus passwordnya itu ABC. Tergantung juga sih sebenarnya mah, tergantung tabelnya, nama tabelnya. Kalau di sini saya percobaan sama ditulis admin terus passwordnya itu ABC. Nih saya ngikutin di slide gitu. Kalau sudah diklik, kalian tinggal kirim. Nah, kalau misalkan emang semuanya mau dipakai, klik kirimnya yang bawah. Tapi kalau misalkan salah satunya aja yang dipakai, klik kirimnya yang sesuai kotak itu. Nah, kita lanjut ya. Bentar ya. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalkan di sini, kalau misalkan di kotak tadi itu kan
kapasitas nih. Di kotak ini kan kapasitasnya cuma ada 2. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau nambah, misalkan nih si nama-namanya itu tuh panjang, kalian tinggal tulis di bawah ada angka 2 atau berapa. Angka 2, biasanya 2 sih. Kalian tinggal tulis sesuai jumlahnya. Nah, misalkan jumlahnya ini ada berapa nih? 10 misalkan. Nanti kalian tinggal ditulis tuh 10. Terus rows kalau nggak salah tulisannya. Nah, ini cara menghapus isi record, mengubah gitu sih, mengubah file struktur. Nah, ini oh ya, tadi dipercepat gitu ya teman-teman, karena mungkin teman-teman juga udah pada paham gitu. Tadi sedikit dipercepat. Oh ya, sebenarnya ini mudah banget sih, tinggal ngikutin aja. Nah, ini cara mengubahnya admin 1, admin 2. Oh iya, jadi gini sebenarnya mah, ini saya nggak edit, cuman pas mau dikirim itu, jadi kan si videonya tuh ke pause gitu, kan otomatis kepisah-pisah tuh, nggak di pause sih, diberhentiin gitu, kepisah-pisah. Terus pas disatuin kayaknya ngaco, tapi enggak deh. Maaf banget ini mah, maaf pisan. Nih, tinggal klik desain sana. Nah, sekarang kita bakal bikin membuat relasi table pada PHP My Admin. Nah, ini sumpah ini gampang banget sih. Gimana sih caranya? Yuk disimak dulu teman-teman. Ini gampang sih. Export database, import database, export dan import. Nih, kita udah mulai. Oh iya, kalau ini gimana sih caranya? Kalian tadi klik yang harus klik DB perpus webnya 2-nya diklik, terus nanti kalian cari designer, tulisan designer. Nah, itu tinggal diklik, nanti keluar kayak gini. Nah, kalau udah dirapihin dulu ininya, si tabel ininya dirapihin dulu. Nah, kan belum ada garisnya ya, jadi mungkin teman-teman nanya ya, bikin garisnya gimana, harus gimana. Nah, ini gampang sih bikin garisnya itu. Bentar ya, otomatis bikin garisnya itu gampang banget. Jadi kalian tinggal cari di sini ada ID admin, ID katalog. Nah, nanti kalian checklist aja query-nya, nanti checklist, terus kalian klik di bawah di pojok kanan ada tulisan index. Nah, itu diklik,
otomatis nanti itu bakal berubah, ada kunci warna putih. Kan kalau yang atasnya itu kuncinya kuning, kalau yang bawah itu kuncinya putih. Gitu sih, gampang banget. Nah, kalian jadi dicari nih satu-satu, kalau ada yang sama itu tinggal diindeks aja. Nah, kalau udah selesai semua, kita cocokin. Nah, kita rapihin lagi ya. Ini wajib banget dirapihin. Karena biar rapi. Tapi kalau misalkan kalian bikin lagi garisnya mah acak-acakan lagi, nanti rapihin lagi aja. Jadi pas udah bikin garis, tiba-tiba acak-acakan gitu, gak usah panik, tinggal dirapihin lagi aja. Emang kayak gitu sih kalau udah di refresh gitu. Ntar kita cari lagi ke bawah. Nah, harusnya garisnya seperti itu sih. Nah, klik ini, nah akhir ini yang kuning tuh diklik, yang kuning ini diklik, nanti keluar. Nah, kita cocokin nih yang tadi, kita klik dulu ID buku, diklik dulu ID buku, satuin sama yang kedua, yang tabel pinjam itu, deal pinjam ya, deal. Nah, ini diklik. Kalau sudah diklik, kan nanti berubah nama. Pindahin ke atas. Ke atas. Bentar ya. Lemot, guys. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini, kalian tinggal klik oke. Nah, nanti muncul tuh si itunya, si garisnya teh muncul. Ntar dulu nih, saya salah-salah gitu. Tadi itu gimana ya? Tinggal diklik oke aja sih.
Jadi kalau udah di satu ke yang satunya dulu, ke query yang satunya dulu, baru ke primary key, terus nanti kan yang kedua kalinya itu ada tulisan oke. Nah, kalian tinggal klik oke, nanti langsung keluar kok garisnya. Mungkin dipercepat ya, sama kok semuanya harus kayak gitu caranya. Jadi tinggal klik gambar garis di sebelah kiri, klik yang kuning tadi yang saya tunjuk, dan itu sih gampang banget.
Nah, sudah sama kan yang saya? Udah sama dong membuat relasi tabel pada PHP admin. Yang saya sudah sama dengan slide-nya. Nah, kalau sudah sama, itu nanti kalian tinggal bikin export database dan import database. Nah, kalau untuk export database, kalian tinggal balik lagi ke db_purpose web 2. Nah, nanti di sini kalian klik export. Tuh ada tuh export, klik export. Nanti kalau udah klik export itu, nanti kalian tuh kayak bakal ngunduh Nah, kalau udah keluar kayak gini, kalian tinggal klik kirim aja. Kalau bahasa Indonesianya kirim, kalau bahasa Inggrisnya itu go. Pokoknya kalau di sini tuh go gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah klik go-nya itu, jadi kalau udah ada pengaturan kayak gini, udah aja biarin, gak usah diisi apa-apa. Jadi tinggal kalau nggak usah diubah-ubah juga, dan kalian tuh tinggal langsung klik go aja, nggak usah diubah-ubah lagi. Nah, export, proses export. Nah, pokoknya saya ngikutin di slide ini sih. Nah, kalian tuh di sini tinggal klik go-nya aja. Nah, keluar kan tuh ngedownload gitu loh. Jadi kayak ekspornya tuh kayak di-download gitu. Jadi kayak cadangan kali ya kalau ekspor tuh. Nah, kalau udah gitu, udah download, kalian bisa klik import. Nah, ada dua cara nih teman-teman kalau kalian mengimport. Cara yang pertama, kalian bisa menghapus dulu database yang tadi kalian buat semua, yang db_purpose web 2 itu, yang admin, buku, katalog, itu bisa dihapus semua untuk mengetahui ekspor kalian itu berhasil apa enggak diimport. Nanti diimport itu bakal keluar kalau misalkan data-data kalian itu berhasil, nanti diimport juga bakal keluar. Tapi kalau nggak berhasil, itu nggak akan keluar teman-teman gitu. Ntar saya lupa ini nyimpennya di mana ya. Jadi saya sudah nemu. Di download db ada nih tulisan db_purpose web 2, tinggal diklik aja. Nah, dari sini kita tinggal kirim deh. Go. Udah deh, selesai. Nah, dari sini kalau tandanya merah berarti mungkin ada yang salah, error gitu. Tapi kalau misalkan emang berhasil, nanti ada banyak checklistnya gitu loh, checklist hijau nih kayak yang di atas gini, nyampe bawah gitu teman-teman. Paham kan nyampe sini? Semoga sih teman-teman paham ya apa yang saya jelasin. Maaf juga kalau misalkan ngejelasinnya kurang jelas, karena masih sama-sama belajar juga.
Dan terima kasih yang sudah menonton channel YouTube-nya Cae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.